يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. متى طلبت عوضا على عمل طلبت بوجود الصدق فيه ويكفي المريب وجدان السلامة, yang artinya apabila engkau menuntut gantian atas suatu amalan, maka engkau dituntut pula dengan adanya kejujuran pada amalan itu. Dan cukuplah akan orang yang ragu-ragu itu didapatnya keselamatan. Itulah terjemahnya yang ke-118 ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza amilta ayyuhal murid amalan salatan kana aw ghairaha li ajli thawabin ajilin qal jannati wa na'imiha aw thawabin ajilin fid dunya kal ilmi ladunni wa salahil umur wa rahail aish aw ghairiha qala lakal haqq innaka lam tasduq fi amalika li bal amilta li hazzi nafsik la li adai huquqil uluhiyatik wa kadzabta fi qaulika lillahi ta'ala. Apabila engkau beramal wahai seorang murid, jadi ini khitabnya kepada murid, bukan kepada orang awam, bukan kepada orang yang sudah ma'rifat dengan Allah. Ini tujuannya kepada murid. Nah, murid itu artinya boleh kita katakan murid itu orang yang ingin, yang hendak ma'rifat kepada Allah. Orang yang ingin, yang hendak dekat kepada Allah. Orang yang ingin, yang mau dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Nah, itu murid. Jadi tujuan di sini adalah kepada mereka itu. Dan mudah-mudahan kita seluruhnya termasuk murid. Artinya orang yang ada keinginan, ada tujuan untuk dekat dengan Allah. Termasuk orang yang ada tujuan untuk kekasih Allah. Nah, apabila engkau beramal wahai seorang murid akan suatu amalan, sembahyang atau yang lainnya, untuk pahala yang akan datang seperti surga dan kenikmatannya, atau engkau beramal wahai murid karena pahala balasan ganjaran yang segera di dunia, kal ilmi laduni, seperti ilmu laduni. Dia beramal dengan tujuan agar dapat ilmu laduni. Wa salahil umur, dia beramal tujuannya agar perkara-perkaranya bagus dalam dunia ini. Wa rahail aish, dia beramal agar hidupnya ini makmur, hidupnya ini sukses. Aw ghairiha, atau selainnya. Nah, apabila engkau wahai murid beramal untuk satu balasan, untuk suatu ganjaran baik dunia atau akhirat, maka Allah berfirman kepada engkau, innaka lam tasduq bi amalika, engkau tidak jujur, engkau tidak benar pada beramal engkau itu karena aku, kata Tuhan. Jadi apabila kita beramal dimotivasi oleh surga, kita beramal
didorong oleh keinginan agar selamat, maka Allah akan berkata kepada kita, engkau tidak benar beramal itu karena aku. Bal amilta li hazzi nafsik, bahkan engkau itu beramal hanya untuk kepentingan diri engkau. Engkau beramal untuk bagian diri engkau. Engkau beramal untuk kesenangan diri engkau. La li adai huquqi uluhiyatik, dan bukan untuk menunaikan hak ketuhanan engkau. Dan engkau telah berdusta pada perkataan engkau lillahi ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita sembahyang ini tergerak karena ganjaran surga. Sedangkan kita dalam niat sembahyang, usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, berarti karena Allah ini mendustai Allah. Kalau karena Allah, kada perlu memandang kepada balasan. Kita sembahyanglah menunaikan hak Tuhan, karena hak Tuhan itu mesti disembah. Kalau kita puasalah menunaikan hak Tuhan. Kalau kita berzakatlah menunaikan hak Tuhan. Bukan untuk kembali kepada diri kita, manfaatnya itu. Jadi kalau kita beramal dengan tujuan balasan baik dunia atau akhirat, maka Allah akan mengatakan bahwa kita tidak jujur, bahwa kita berdusta pada perkataan kita lillahi ta'ala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, maka setiap ibadah dalam niat itu biasanya ada lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitu sauma gadin lillahi ta'ala. Usalli pada zuhri lillahi ta'ala. Jadi perkataan kita lillahi ta'ala itu bertentangan dengan dorongan yang ada pada diri melakukan taat. Dorongan kita melakukan taat agar dapat surga, agar terhindar dari neraka, agar hidup ini makmur, agar hidup ini lapang. Nah, jadi itu dikatakan Allah, engkau tidak menunaikan hak ketuhanan, engkau dusta padanya lillahi ta'ala. Ternyata engkau beramal untuk kesenangan engkau, untuk pribadi engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wal amilu li hafzi nafsih murtabun bi wa'dillahi ta'ala fi kaunihi mujizan lahu bis sawabil ajil wal ajil. Orang yang beramal untuk kepentingan dirinya, kesenangan dirinya, seperti surga, seperti dapat karamat di dunia. Nah, orang beramal karena terdurung itu orang adalah ragu-ragu dengan janji Allah. Itu orang yang ragu-ragu dengan janji Allah, pada keadaan Allah itu membalas baginya dengan pahala akhirat, dengan ganjaran dunia dan akhirat. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah karena terdorong dapat ganjaran, berarti kita digolongkan dalam golongan orang yang ragu-ragu dengan janji Allah bahwa Allah akan membalas setiap orang yang beramal. Ini Allah sudah berjanji, setiap kalian beribadah kepadaku akan aku balas. Nah, itu kada perlu lagi menjadi motivasi kita untuk beribadah. Tidak perlu lagi menjadi dorongan kita untuk beribadah, karena Allah sudah berjanji. Jadi hendaknya setiap kali kita beribadah, dorongan kita semata-mata adalah menjunjung perintah Allah atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah surga, masalah keselamatan itu sudah dijanjikan oleh Allah.
apabila kita bertakwa kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah kepada orang yang takwa, di dalam dunia akan diberikan jalan keluar dari tiap-tiap kesulitan dan diberi rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Ini janji Allah. Allah Maha Suci menyalahi janjinya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan dari kesempitan, jalan keluar. Dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Nah, jadi kalau kita menjunjung satu perintah Allah atau menjauhi yang dilarang Allah, jangan lagi hendaknya karena mengharap surga, karena takut neraka. Karena itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Jadi semata-mata kita melakukan perintah Allah, menjauhi larangan semata-mata limaradatillah, untuk keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti didapat. Pasti didapat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Jika kalian sabar, jika kalian takwa, tidaklah memudaratkan akan kamu tipu daya mereka itu sedikit jua pun. Kalau kita sabar, kita takwa, orang tidak akan bisa memudaratkan, mengganggu, menganiaya kepada kita. Ini janji Allah, bahwa orang yang takwa itu diselamatkan oleh Allah dari tipuan-tipuan. Nah, jadi kalau kita bertakwa kepada Allah karena tergurung supaya selamat, nah ini berarti kita ragu-ragu. Allah sudah memastikan bila takwa dipelihara Allah. Jadi hendaknya kita takwa itu semata-mata karena Allah, jangan lagi karena agar diselamatkan itu ditinggal, dihilangkan. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Hai orang yang beriman, takwalah kepada Allah, berkatalah perkataan yang betul, Allah akan baguskan perbuatan kamu, perkara kamu, keadaan kamu. Kalau kita takwa, itu Allah jamin keadaan kita bagus. Nah, jadi jangan lagi kita takwa itu terdorong agar bagus keadaan, jangan lagi, itu sudah pasti. Qala ta'ala, uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang takwa. Nah, ini Allah berjanji, bila kalian menjunjung perintahku, menjauhi laranganku, itu surga disediakan. Nah, apabila kita beramal, jangan lagi mencari surga, itu sudah pasti. Kalau kita mencari surga, berarti kita masih ragu-ragu dengan yang dijanjikan Allah itu. Murtab namanya, atau murib. Para muhibbin rahimakumullah, banyak amalan-amalan yang demikian itu, yang mana kita terdorong mengamalkan itu untuk mendapat suatu balasan, satu ganjaran di dunia, dan itu bertentangan dengan perkataan kita karena Allah tadi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.